Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widairawati. Saya Awalun Nasihah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil paper geografi yang berjudul Seisme. Abstrak. Proses seisme itu begini: ketika ada aktivitas tenaga eksogen di dalam bumi seperti aktivitas vulkanik, tenaga tektonik, dan gempa runtuhan, maka berbatuan di dalam bumi akan pecah dan perangkat yang dapat menimbulkan getaran dan menyebabkan gempa bumi di permukaan bumi. Ketika gempa tersebut terjadi di laut, maka akan menimbulkan potensi tsunami, tapi tidak semua gempa di laut menimbulkan tsunami. Ketika pusat gempanya dekat dengan permukaan bumi, maka akan semakin besar potensi terjadinya tsunami dibandingkan dengan gempa yang pusatnya berada jauh dari permukaan bumi. Seismograf merupakan alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi, yang mana seismometer adalah sensor dari seismograf. Hasil rekaman dari seismograf disebut seismogram, yang selanjutnya dianalisis ketika terjadi kejadian gempa bumi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Gempa bumi seisme adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Gempa bumi yang berpusat di dalam laut dan menyebabkan terjadinya tsunami. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses terjadinya seisme? 2. Apa saja pengaruh seisme bagi kehidupan? Tujuan umum tentang pembuatan paper ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya seisme. 2. Untuk mengetahui pengaruh seisme dalam kehidupan. Manfaat dari penyusunan paper ini yaitu kita dapat mengetahui gambaran tentang permukaan bumi ini, khususnya seisme. Selain itu, karena seisme ini bersifat merusak bentuk-bentuk permukaan bumi, sehingga kita harus mengetahui aktivitas apa saja yang akan terjadi di bumi ini. Bab 2. Pembahasan. Gempa adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi. Gempa juga sering disebut dengan seisme. Apa sih seisme itu? Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Jika tumpukan energinya besar, maka energi akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitarnya, yang kemudian kita kenal dengan gempa bumi. Getaran tersebut dapat berupa getaran besar dan getaran kecil, yang menentukan besarnya kerusakan bumi. Ada 3 jenis gempa yang terjadi berdasarkan prosesnya. Yang pertama, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. 2.1. Proses terjadinya seisme. Gempa tektonik. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antara lempeng batuan dalam perut bumi. Gempa bumi ini adalah jenis gempa yang paling sering dirasakan, terutama di Indonesia. Gempa tektonik yang kuat sering terjadi di sekitar tapal batas lempengan-lempengan tektonik. Lempengan-lempengan tektonik ini selalu bergerak dan saling mendesak satu sama lain. Pergerakan lempengan-lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Gempa tektonik kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun tersebut. Gempa tektonik biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. Maka getaran gempa yang merusak bangunan kebanyakan disebabkan oleh gempa tektonik. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal dengan kecacatan tektonik. Teori dari tectonic plate menjelaskan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan batuan
Sebagian besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengampung di lapisan seperti salju. Lapisan tersebut bergerak perlahan sehingga berpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Peta penyebarannya mengikuti pola dan aturan yang khusus dan menyempit, yakni mengikuti pola-pola pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang menyusun kerak bumi. Dalam ilmu pembumian, kerangka teoretis tektonik lempeng merupakan postulat untuk menjelaskan fenomena gempa bumi tektonik yang melanda hampir seluruh kawasan yang berdekatan dengan batas pertemuan lempeng tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan getaran kecil yang terjadi di kerak bumi akibat aktivitas magma atau erupsi gunung berapi. Gempa bumi jenis ini dapat terjadi sebelum, selama, maupun sesudah gunung api meletus. Pergerakan magma di bawah permukaan bumi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan pada batuan di sekitar magma hingga akhirnya bisa memicu gempa bumi dan membuat erupsi gunung berapi terjadi. Karena gempa vulkanik ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Jenis gempa ini akhirnya juga dikenal dengan sebutan gempa bumi. Jenis gempa ini akhirnya juga dikenal dengan sebutan gempa gunung berapi atau volcano-tectonic earthquake. Gempa vulkanik merupakan getaran kecil yang terjadi di kerak bumi akibat aktivitas magma atau erupsi gunung berapi. Gempa bumi jenis ini dapat terjadi sebelum, selama, maupun sesudah gunung api meletus. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa bumi runtuhan juga disebabkan karena lereng gunung ataupun bukit yang runtuh akibat tidak bisa menahan beban atau kemiringan yang terlalu tajam. Gempa bumi runtuhan umumnya terjadi di daerah pertambangan, kemudian di daerah pegunungan kapur, lempeng gunung atau pantai berdinding curam maupun di daerah goa. Gempa bumi runtuhan ini jarang terjadi karena memang tidak selalu tempat-tempat tersebut mengalami longsor. Meskipun jarang terjadi, namun ada baiknya kita selalu berjaga-jaga, terlebih bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang telah disebutkan di atas dan ketika memasuki musim penghujan yang berpotensi rawan longsor. Karakteristik gempa runtuhan. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi. Apabila kita yang merasakan, maka rasa semua jenis gempa bumi adalah sama. Semua gempa bumi menyebabkan bumi bergoyang-goyang sehingga akan mengakibatkan kerusakan besar maupun ringan. Umumnya getarannya hanya bersifat lokal. Karakteristik dari gempa bumi runtuhan yang pertama adalah memiliki jangkauan yang kecil. Maksudnya adalah bahwa gempa runtuhan ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi terjadinya gempa bumi. Orang-orang yang berada di radius beberapa kilometer dari pusat terjadinya gempa bumi kemungkinan tidak akan merasakan gempa ini karena gempa ini hanya memiliki jangkauan yang kecil. Maka dari itulah dikatakan bahwa gempa bumi runtuhan ini bersifat lokal, tidak seperti gempa bumi lainnya yang menjangkau hingga antar provinsi, yaitu gempa bumi tektonik yang terjadi akibat aktivitas lempeng bumi. 2.2 Pengaruh seisme bagi kehidupan. Seisme adalah gempa bumi, tetapi tidak hanya memiliki pengaruh negatif, seisme juga memiliki pengaruh positif. Pengaruh negatif yang pertama, bangunan roboh atau ambruk. Terjadi bencana susulan seperti tsunami. Distribusi barang atau jasa terlambat. Sarana dan prasarana transportasi rusak. Pengaruh positif, mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi, mengetahui struktur lapisan bumi, mengetahui jenis dan kekuatan konstruksi bangunan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudera bergerak. Jika tumpukan energinya besar, maka energinya akan mampu bergetarkan lempeng benua dan lempeng samudera di sekitarnya, yang kemudian kita kenal dengan gempa. Seisme akan terjadi akibat adanya tenaga tektonik di dalam litosfer berupa penggeseran
lapisan batuan. Gempa bumi yang dihasilkan dari tenaga ini sangat besar dan meliputi daerah luas. Golongan gempa bumi berdasarkan penyebabnya ada 4, yaitu vulkanik, tektonik, runtuhan. Ciri-ciri gempa yaitu munculnya awan gempa, bentuknya seperti angin puting beliung, pohon dan batang dengan posisi tegak, gangguan pada alat elektronik, misalnya di suara televisi, lampu neon, hingga gangguan sinyal handphone akibat gelombang elektromagnetik. Saran, semoga paper ini dapat berguna dan bermanfaat dalam perbuatan paper selanjutnya, dan kami mohon kritik dari pembaca. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.